أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. Wahai Nabi, apabila kalian mentalak istri-istri kalian, maka hendaklah kalian talak mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddah mereka dengan wajar. Hitunglah waktu iddah tersebut dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian. Janganlah kalian mengeluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka diizinkan keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Engkau tidak mengetahui, mungkin sesudah itu Allah Subhanahu wa taala mengadakan ketentuan baru. Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kalian, dan hendaklah kalian menegakkan kesaksian tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pengajaran tersebut diberikan kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan dia akan memberinya rizki dan arah yang tidak ia sangka-sangka. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkan urusannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Wanita-wanita yang tidak haid lagi menopause di antara wanita-wanita kalian, jika kalian ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka masa iddah mereka adalah 3 bulan. Dan begitu pula wanita yang belum haid dan wanita-wanita yang hamil, masa iddah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.
Itulah perintah Allah Subhanahu wa taala yang diturunkannya kepada kalian, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Masih melanjutkan pembahasan di tafsir juz 28, dan kita sudah sampai pada dua surat terakhir di juz 28 yang akan kita kaji pada kesempatan malam hari ini adalah surat At-Talaq, surat yang ke-65, terdiri dari 12 ayat, diturunkan sesudah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Insan, dan ini termasuk surat-surat Madaniyah. Di dalam surat At-Talaq ini Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan tentang hukum talak dan iddah. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala surat tersendiri yang membahas tentang bagaimana pemutusan pernikahan, karena menunjukkan betapa pentingnya seorang muslim dan muslimah menjaga keutuhan rumah tangganya. Sampai-sampai pada titik yang rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan, maka disebutkan oleh Allah bagaimana hukum-hukumnya, sehingga turunlah satu ayat khusus, yaitu surat At-Talaq ini. Sebagai pembuka dalam kajian pada malam hari ini, saya ingin membacakan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, sebuah hadis yang menyebutkan tentang betapa talak merupakan perbuatan yang paling ditunggu-tunggu oleh iblis dan para tentaranya. Sehingga semoga dengan mendengarkan hadis yang mulia ini, seorang muslim dan muslimah berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna iblisa yadau arsyahu 'alal ma'i. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Thumma yab'atsu sarayahu. Kemudian iblis mengutus pasukannya. Fa adnahum minhum manzilatan a'dhamuhum fitnatan. Tentara yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah yang paling besar membuat fitnahnya di tengah-tengah manusia. Maka setiap sore harinya datanglah pasukan-pasukan iblis ini melaporkan hasil kerjanya selama satu hari itu.
Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaji'u ahaduhum, datanglah salah seorang di antara mereka, fayaqul, dia mengatakan, fa'altu kadza wa kadza, wa iblis, aku sudah melakukan ini dan itu hari ini, buat kerusakan di tengah-tengah manusia. Fayaqul, maka iblis memberikan koreksi terhadap hasil kerja anak buahnya ini. Iblis mengatakan, ma sana'ta syai'an, engkau belum kerja apa-apa. Artinya kalau kerusakan itu biasa, tidak ada yang spesial dari pekerjaanmu itu. Qala thumma yaji'u ahaduhum, kemudian kata Nabi SAW, datanglah jin, setan yang lainnya. Fayaqul, dia mengatakan, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Wahai iblis, aku tidak tinggalkan manusia kecuali aku sudah berhasil memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Itu kalau sudah berhasil aku pisahkan, talak terjadi, maka aku baru pulang menghadap kepadamu sekarang ini. Qala fayudnihi minhu, maka iblis yang ada di singgasananya itu turun mendatangi orang ini, mendatangi setan ini. Fayaqul, hanya untuk mengatakan, nikma anta, kamu adalah pasukan yang hebat, karena berhasil memecahkan, merusak rumah tangga kaum muslimin, rumah tangga manusia. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya nomor 2813 dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah as-sahihah di juz 7 nomor 3261. Ayat yang mulia yang mengawali surat At-Talaq ini, Allah sebutkan dengan memanggil nabinya yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna. Wahai nabi, apabila kalian hendak mentalak istri-istri kalian, maka hendaklah kalian mentalak pada waktu yang mereka bisa menghadapi iddahnya. Ayat-ayat Al-Quran apabila ditinjau dari khitab, dari tujuan pembicaraan, terbagi menjadi 3. Ada ayat yang ditujukan khusus kepada Nabi Muhammad SAW saja, seperti contohnya ayat dalam surat Al-Ahzab yang disebut dengan ayatut takhyir, ayat pilihan kepada ummahatul mukminin. Allah berfirman dalam ayat itu, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaiha ummatikunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini khitabnya, pembicaraan ditujukan khusus pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akan disampaikan kepada para ummahatul mukminin ketika mereka menuntut kenaikan uang belanja. Allah berfirman, wahai Nabi, qul li azwajika, katakanlah kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha, apabila mereka menginginkan dunia dan perhiasannya, fa ummatikunna, niscaya kami akan berikan kepada kalian, wa usarrihkunna sarahan jamila, dan kami akan ceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Ini siapa yang dituju dalam pembicaraan ayat ini? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika dilihat dari khitab pembicaraan ayat, maka ada ayat yang ditujukan khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya surat At-Tahir, surat Al-Ahzab di ayat At-Tahir tadi itu. Kemudian yang kedua, ada ayat yang khusus ditujukan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya di antaranya ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, dan seterusnya. Itu perintah untuk melaksanakan salat Jumat. Kemudian yang ketiga, ada ayat yang khitabnya ditujukan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi arah pembicaraan itu juga untuk Nabi dan untuk umatnya pula. Di antara contohnya adalah surat At-Talaq ayat yang pertama ini. Allah berfirman, ya ayyuhan nabiyyu,
wahai Nabi, in talaqtum, apabila kalian, seandainya khitabnya hanya untuk Nabi, seharusnya bagaimana bahasa Arabnya? Idza talaqta. Jadi bukan menggunakan antum tapi anta. Tapi karena ayat ini berlaku untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk para umat beliau, maka pembicaraan menggunakan antum, talaqtum. Jadi itu khitab ayat ketika dilihat dibagi menjadi tiga. Ada yang khusus untuk Nabi, ada yang untuk umatnya, ada yang untuk Nabi dan juga umatnya. Idza talaqtumun nisaa, apabila kalian hendak mentalak istri-istri kalian, fatallikuhunna liiddatihinna, maka talaklah mereka yang mereka bisa menghadapi iddahnya. Apa yang dimaksud dengan iddah? Iddah adalah masa menunggu bagi seorang wanita, tidak boleh menikah dengan laki-laki lain. Dan iddah ini memiliki dua hikmah. Banyak hikmahnya, tapi yang paling besar ada dua. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kenapa seorang wanita itu ketika ditalak dia harus beriddah? Ada dua alasannya. Yang pertama, untuk menumbuhkan rasa kasih sayang dan cinta di hati suami yang telah mentalak istrinya. Jadi ketika dijatuhkan talak, maka tidak langsung dilepaskan, terutama pada talak rajai. Untuk apa? Semoga dalam masa iddah ini suami berubah pikirannya, sehingga kembali dirujuk dan rumah tangga kembali bersatu lagi. Ini tujuan yang pertama. Kemudian tujuan iddah yang kedua adalah untuk mengetahuinya kosongnya rahim, untuk istibra, untuk mengetahui kosongnya rahim agar tidak terjadi percampuran nasab antara mantan suami dengan suami yang baru. Jadi kalau ditanya kenapa Islam itu menggunakan iddah dalam masalah talak dan kematian, ada dua alasannya. Kenapa? Yang pertama, untuk menumbuhkan rasa cinta kepada suami. Artinya dalam masa iddah itu suami bisa berubah pikirannya. Yang kedua apa? Untuk mengetahui kosongnya rahim. Artinya ketika nanti iddah itu jalan, maka rahim itu benar-benar bersih dari benih suami yang pertama. Wa ahsul iddah, maka hadapilah iddah mereka dengan wajar. Iddah itu, talak itu dijatuhkan yang sunnah, yang sesuai dengan syariat pada dua keadaan, yaitu ketika suci dan belum digauli, dan yang kedua ketika hamil yang jelas-jelas kehamilannya. Sehingga talak dilihat dari sifatnya terbagi dua. Ada talak yang sunni dan ada talak yang bid'i. Talak yang sunni adalah talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri suci dan belum digauli, dan yang kedua istri sudah hamil dengan kehamilan yang jelas. Ini yang sunni. Kemudian ada talak yang bid'i, talak yang tidak syar'i. Talak bid'i terbagi dua. Ada bid'i dari sisi bilangan dan ada bid'i dari sisi waktunya. Bid'i dari sisi bilangan adalah menjatuhkan 3 talak sekaligus. Jadi misalnya seorang marah kepada istrinya, dia katakan aku talak engkau sekarang. Istrinya marah-marah lagi, dikatakan aku talak lagi kamu sekarang. Masih marah lagi, aku talak lagi kamu sekarang. Talaknya berapa berarti? 3 sekaligus. Ini talaknya bid'i. Artinya talak itu berdosa, meskipun jumhur fuqaha menganggap talaknya jatuh. Dianggap jatuh talaknya, dan ketika dia bukan talak yang ketiga maka dianjurkan untuk rujuk. Ini talak yang bid'i dari sisi bilangannya. Kemudian talak yang bid'i dari sisi waktunya, yaitu talak yang tidak diberikan jeda iddah. Jadi beruntun, tidak ada waktu iddahnya. Taib. Jadi talak yang dijadikan sebagai iddah yang wajar ada 2. Yang pertama adalah ketika suci dan belum digauli, dan yang kedua adalah ketika hamil dengan kehamilan yang nyata. Wa ahsul iddah,
dan hitunglah iddah mereka. Kenapa seorang perlu menghitung iddah bagi wanita-wanita yang sedang ditalak? Karena untuk menentukan kapan waktu rujuknya nanti. Itu yang pertama alasannya kenapa kok disebutkan wa ahsul iddah, hitunglah iddah mereka, untuk menentukan kapan rujuknya. Dan yang kedua, untuk memberikan nafkah dan tempat tinggal apabila itu bukan talak bain kubro. Jadi talak itu ada aturan-aturan semacam ini. Wattaqullaha rabbakum, dan bertakwalah kalian kepada Allah Rabb kalian. La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayyatina bifahishatin mubayyinah. Istri-istri yang telah ditalak, yang talaknya talak rajai, talak yang bisa rujuk. Talak itu ada 3 ya, ada talak yang 1 dan 2 disebut talak rajai yang bisa balik, dan yang ketiga talak bain. Talak bain ini terbagi 2 lagi, ada bain sughra, ada bain kubra. Talak bain sughra dibagi 2 lagi, jadi ada cabang-cabangnya. Fikih talak itu sebetulnya talak bain sughra yang pertama adalah suami yang menikah dengan seorang wanita, belum sampai dia jima dengan istrinya itu, kemudian langsung ditalak. Jadi ada orang nikah malam pertama, karena nggak ada nazar, tidak ada ta'aruf, langsung diiyakan. Kemudian ketika malam pertama dilihat, lu kok seperti ini istri saya, langsung malam itu dikeluarkan talaknya. Jadi kan belum ada jima. Ini talaknya talak bain sughra namanya. Apa pengaruhnya? Wanita yang ditalak, akad langsung ditalak tanpa jima, itu dia tidak punya iddah. Tidak punya iddah, sehingga ketika nanti nikah lagi ngurang dari awal. Ini talak bain sughra yang pertama. Talak bain sughra yang kedua adalah seorang yang merujuk istrinya pada talak 1 dan talak 2, tetapi rujuknya di luar masa iddah, sehingga dikenal di masyarakat kita istilah bangun nikah. Jadi datang ke KUA, datang ke pengadilan untuk mengulang akad nikahnya. Kalau rujuk itu dilakukan pada masa iddah, maka itu langsung dilakukan baik dengan ucapan maupun perbuatan. Artinya ucapan rujuk maupun perbuatan jima antara suami istri. Tapi ketika di luar masa iddah, maka harus menggunakan akad, mahar, wali, bahkan kalau perlu walimah yang baru, seperti dari awal lagi. Ini talak bain sughra yang kedua. Sedangkan yang ketiga ada talak bain kubra, yaitu talak 3, yang istri harus keluar dari tempat tinggal suaminya. Ketika talak yang rajai, seorang istri tidak boleh keluar dari rumah suaminya illa ayyatina bifahishatin mubayyinah, kecuali istri tersebut melakukan fahisyah yang jelas. Fahisyah yang jelas ada 2 tafsiran ulama. Yang pertama, istri melakukan perzinaan, jadi sudah ditalak, naudzubillah, zina, dikeluarkan dari rumah sebelum habis masa iddahnya. Atau fahisyah yang kedua, istri mengucapkan ucapan-ucapan yang keji, yang kotor, yang menyakiti penghuni rumah, menyakiti anak, mungkin mertua yang ada di rumah itu. Maka kalau itu yang dilakukan, istri dikeluarkan dari rumah meskipun belum selesai masa iddahnya. Wa tilka hududullahi wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. Itulah hukum-hukum Allah. Barang siapa yang melanggar hukum Allah, maka dia telah menzalimi diri sendiri. La tadri la allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Engkau tidak tahu, mungkin sesudah itu Allah mengadakan ketentuan yang baru, yaitu bisa jadi engkau akan merujuk istri yang sudah engkau talak tersebut. Kapan masa iddah bagi istri? Iddah itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada iddah berupa quru, dan yang kedua ada iddah berupa bulan. Yang kita bahas pada awal pembahasan ini, pada ayat yang pertama ini, adalah iddah yang standar, yaitu berupa quru. Seorang wanita yang masih haid, ketika dia ditalak oleh suaminya, maka iddahnya adalah salasata quru, 3 quru. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228,
wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang ditalak hendaknya mereka menahan diri menunggu selama 3 quru. Yang jadi khilaf di kalangan para ulama fikih terutama adalah makna quru itu apakah bermakna suci ataukah bermakna haid. Tapi kami lebih cenderung, dan ini yang lebih aman secara perhitungan, yang dimaksud quru dalam ayat ini adalah haid. Jadi teknisnya begini, misalnya ada seorang wanita yang sudah suci dari haidnya, belum dijimai, kemudian dijatuhkan talak oleh suaminya, 1. Kemudian jalan masa iddahnya, dia mengalami datang bulan yang pertama, berarti ini quru yang 1. Kemudian dia suci lagi, kemudian haid lagi, quru yang kedua, suci lagi, haid yang ketiga. Setelah selesai haid yang ketiga, maka istri menjadi orang lain, dia keluar dari rumah itu. Jadi quru yang dimaksud itu apa? Haid. Pendapat yang lebih hati-hati, quru adalah haid. Ini yang pertama, yaitu 3 quru. Kemudian pada ayat yang kedua, bagaimana kalau istri sudah tidak haid atau belum pernah haid, atau pada kasus istri yang hamil ditalak? Tadi kan talak sunni ada 2 waktunya. Yang pertama kapan tadi? Ketika suci belum digauli, dan yang kedua ketika hamil dengan kehamilan yang jelas. Bagaimana ketika kasusnya seperti itu? Allah berfirman, fa idza balaghna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'rufin aw farikuhunna bima'ruf. Apabila mereka telah mendekati masa akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan cara yang baik atau lepaskanlah dengan cara yang baik. Maksudnya ketika sudah benar-benar berpisah, tidak boleh seorang suami itu memberikan celaan dan permusuhan kepada istri. Biasanya kan kalau mantan itu nggak ada yang baik di mata yang lainnya gitu. Jadi meskipun mantan istri, mantan suami, tidak boleh menjelek-jelekan, membuka aibnya ketika pernikahan sudah benar-benar dianggap putus dalam Islam. Wa ashhidu dzawai adlin minkum, dan persaksikanlah perceraian dan juga rujuk itu dengan 2 orang yang adil di antara kalian. Di kalangan para fuqaha ini berselisih tentang kehadiran saksi dalam urusan rujuk dan talak. Al-Imam Syafi'i dalam salah satu pendapatnya, pendapat yang masyhur dari beliau rahimahullah taala, bahwa hadirnya saksi di dalam rujuk dan talak adalah wajib, sehingga tidak sah apabila rujuk dan talak tidak adanya saksi. Tapi pendapat jumhur ulama, dan kami cenderung pendapat ini, bahwa hadirnya saksi di dalam rujuk dan talak itu hanya sunnah saja, dan jumhur ulama berpendapat seperti ini. Muncul pertanyaan, kalau disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, hadirkanlah kalian 2 orang saksi yang adil. Saksi yang adil itu artinya saksi yang muslim, yang mukallaf, yaitu yang balik dan berakal, dan adil artinya tidak terkenal dia melakukan dosa-dosa besar. Ini kategori saksinya. Ada berapa tadi saksinya itu? 2. Muncul pertanyaan begini, boleh nggak saksinya itu hanya 1 orang laki-laki dan 2 orang wanita? Boleh apa tidak kira-kira? Setelah kita sepakat hukum saksi menurut jumhur tadi apa? Sunnah saja, kita sepakat. Pertanyaan saya, boleh nggak saksinya itu 1 laki-laki 2 orang wanita? Jawabannya tidak boleh. Persaksian 2 orang wanita menggantikan 1 laki-laki hanya boleh pada urusan harta, utang piutang. Sedangkan untuk urusan pernikahan, apalagi hudud, nanti ada di antara syarat seorang boleh menuduh pelaku zina, itu harus menghadirkan 4 orang saksi, dan semuanya harus laki-laki, tidak boleh wanita. Jadi saksi wanita itu hanya boleh dalam urusan hudud, dalam urusan harta, sebagaimana penjelasan dari Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Berikutnya para jamaah rahimani wa rahimakumullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar kepadanya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan baginya rizki yang tidak disangka-sangka datangnya. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadara.
Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan dan Allah akan mewujudkan urusannya. Allah tetapkan segala sesuatu itu memiliki qadar, memiliki ketentuan-ketentuan. Pada ayat yang kedua dan ayat yang ketiga ini di akhirnya, ini menyebutkan tentang keutamaan orang-orang yang bertakwa secara khusus, terlebih lagi dikaitkan dengan kasus masalah perceraian. Karena nanti dalam kasus perceraian biasanya akan terjadi goncangan ekonomi, goncangan kejiwaan. Maka Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, meskipun dia menghadapi problema rumah tangga, maka Allah akan berikan jalan keluarnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan orang yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan berikan dia kecukupan. Wallahi ya'isna minal mahidi min nisaikum inirtabtum. Wanita-wanita yang sudah tidak haid lagi, menyambung masalah iddah tadi, yaitu karena sudah sepuh, karena sudah tua. Inirtabtum, yang kalian ragukan berapa iddah mereka, fa iddatuhunna thalathatu ashhur. Iddah mereka adalah 3 bulan hijriyah. Ini bagi yang sudah tidak haid lagi. Wallahi lam yahil. Dan demikian pula wanita yang belum haid, yaitu anak-anak yang belum haid. Misalnya nikah usia 7 tahun, belum haid kemudian ditalak. Maka 2 kasus wanita ini, wanita yang belum haid dan tidak haid lagi, berapa masa iddahnya? 3 bulan lamanya. Kemudian haid atau iddah yang keempat, wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yad'na hamlahun. Sedangkan wanita yang hamil, maka iddah mereka sampai melahirkan kandungannya. Coba kita urutkan. Iddah itu ada 4 di awal bahasan ini. Yang pertama, iddah berapa lama? 3 kali haid. Bagi siapa ini? Bagi wanita yang masih mengalami haid normal. Kemudian yang kedua, wanita yang tidak haid atau belum haid, iddahnya berapa lama ketika ditalak? 3 bulan hijriyah loh, bukan bulan masehi ya. Yang ketiga, wanita yang hamil, iddahnya sampai melahirkan. Saya tambah tadi yang satu, wanita yang ditalak tapi belum dijimai, berapa iddahnya? Tidak ada masa iddahnya. Ada 4 ya. Pertanyaan saya begini, kalau ada seorang yang dia hamil, orang hamil boleh nggak dijatuhi talak? Boleh nggak? Boleh. Sunnah talaknya ya. Artinya boleh dijatuhkan talak ketika hamil begitu. Kalau ada wanita ini hamil, dijatuhkan talak oleh suaminya, kemudian jalan 6 bulan, ternyata suaminya meninggal dunia. Afwan, saya tambah dulu ya. Ada 1 lagi, berarti 5 supaya nyambung dengan pertanyaan. Yang kelima itu iddah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, yaitu selama 4 bulan 10 hari. Jadi ada 5 masa iddah. Ada yang 3 kali kuru, 3 kali haid, 3 bulan, kemudian sampai melahirkan tanpa iddah. Dan yang kelima 4 bulan 10 hari bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Pertanyaan saya sekarang, kalau ada wanita yang hamil dijatuhi talak oleh suaminya, 6 bulan setelah hamil itu suaminya meninggal dunia. Pertanyaan saya, iddahnya pakai yang mana? Yang 3 kali haid kah? Yang melahirkan kah? Yang 4 bulan 10 hari kah? Apa yang tanpa iddah sama sekali? Yang mana coba? Yang melahirkan ya. Yang melahirkan, baik. Sebenarnya di kalangan sahabat berselisih tentang masalah ini ya. Saya bacakan hadis yang sangat indah dari Abu Salamah. Dia mengatakan, ja'a rajulun ila bani Abbasin wa Abu Hurairah jalisun indahu. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Abdullah bin Abbas. Siapa Abdullah bin Abbas ini? Pakar tafsir di kalangan sahabat yang wafat tahun berapa? 68 Hijriah. Di mana? Di Taif. Diingat-ingat ya. Abdullah bin Abbas itu wafat di Taif tahun 68 Hijriah. Pakar tafsir di kalangan sahabat. Datang orang ini, sedangkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu sedang duduk di sampingnya. Faqala, orang ini mengatakan, dia minta fatwa,
aftuni fimra'atin waladat ba'da zawjiha bi arba'ina lailatan. Wahai Abdullah bin Abbas, berikanlah fatwa kepadaku tentang seorang wanita yang melahirkan setelah ditinggal mati oleh suaminya 40 hari lamanya. Jadi ada wanita hamil, kemudian suaminya meninggal, 40 hari setelahnya dia melahirkan, begitu. Artinya iddahnya berapa lama? Faqala Ibnu Abbas, maka Abdullah bin Abbas mengatakan, akhiri ajalaini, iddahnya adalah menggunakan akhir iddah terpanjang. Kan ada dua pilihan iddah bagi wanita ini. Dia bisa beriddah dengan menggunakan 3 quru karena dia ditalak, begitu kan, 3 quru. Bisa dia menggunakan sampai dia menggunakan 4 bulan 10 hari karena ditinggal mati suaminya, dan bisa jadi dia iddahnya itu sampai melahirkan. Mana yang digunakan adalah iddah yang paling panjang. Sehingga misalnya wanita ini, misal saja ini, dia sekarang berada di bulan ke-8 di kehamilannya, sehingga tinggal sebulan 10 hari lagi hamil, maka iddah yang digunakan adalah iddah wafat 4 bulan 10 hari. Kalau posisinya lebih pendek yang wafat, maka menggunakan yang hamil, dan seterusnya. Seperti itu. Ini fatwanya siapa ini? Abdullah bin Abbas, dan juga Ali bin Abi Thalib seperti ini fatwanya. Qala qultu, maka Abu Salamah mengatakan, ana wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahun. Kalau menurut aku, wahai Abdullah bin Abbas, kata Abu Salamah, seharusnya iddahnya adalah sampai melahirkan. Qala Abu Hurairah yang ada di sampingnya mengatakan, ana ma'a ibni akhi yakni Aba Salamah. Kalau aku, wahai Abdullah bin Abbas, seperti fatwanya Abu Salamah ini, yaitu sampai melahirkan kandungannya. Jadi kan berselisih nih antara Abdullah bin Abbas, Abu Salamah dengan Abu Hurairah. Kalau Abdullah bin Abbas itu sampai iddah terpanjang, sedangkan Abu Salamah dan Abu Hurairah itu sampai melahirkan. Kemudian fa'arsala Ibnu Abbasin ghulamahu Quraiban ila Ummi Salamah yas'aluha. Maka Abdullah bin Abbas ini mengutus pelayannya yang bernama Quraib untuk menemui Ummu Salamah untuk menanyakan tentang masalah ini. Faqalat, dia mengatakan, bagaimana kasus yang terjadi pada masa Nabi? Qatala zawji Subai'ata al-Aslami wa hiya habla. Pernah suatu ketika suaminya Subai'ah al-Aslamiyah ini meninggal sedangkan dia dalam kondisi hamil. Fa wada'at ba'da mautihi bi arba'ina lailatan. Kemudian dia melahirkan setelah 40 hari dari suaminya yang meninggal itu. Fa khutibat, dia dilamar. Fa'unkihuha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan Subai'ah al-Aslamiyah ini. Wa kana Abu Sanabil fi man khatabaha, dan di antara yang ikut melamar adalah Abu Sanabil. Jadi jawaban yang dibenarkan oleh Ummu Salamah, yang benar iddahnya melahirkan apa ngikuti yang terpanjang? Melahirkan. Jadi iddah melahirkan adalah iddah yang terkuat. Kenapa? Karena tadi hikmah adanya iddah, yang pertama untuk menumbuhkan cintanya suami selama masa iddah, dan yang kedua untuk apa? Bersihnya rahim. Ya, ketika sudah dilahirkan berarti kan bersih, tidak ada benih lagi di dalam rahim seorang wanita tersebut. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra. Itulah perintah Allah dalam masalah iddah dan talak. Maka bertakwalah kalian kepada Allah, sehingga Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan kalian dan akan melipat gandakan pahala bagi kalian di surga. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن
حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. Tempatkanlah mereka para istri di mana kalian bertempat tinggal menurut kemampuan kalian, dan janganlah kalian menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anak kalian untuk kalian, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Dan musyawarahkanlah di antara kalian segala sesuatu dengan baik. Dan jika kalian menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak tersebut untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Allah Subhanahu wa taala tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Pada ayat yang ke-6 dan ke-7 ini disebutkan tentang bagaimana nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang sudah ditalak, baik itu yang talak rajai maupun talak bain. Ketika istri itu talak rajai, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Tempatkanlah para istri yang sudah ditalak rajai, talak yang bisa rujuk itu, selama dalam iddah mereka di tempat tinggal kalian. Jadi ketika sudah ditalak 1 dan talak 2, maka istri tidak dikeluarkan dari rumah, tetapi tinggal di rumah suaminya. Sampai kapan? Itu sampai selesainya masa iddah. Dan kita bisa bayangkan ya, kalau istri yang sudah ditalak saja itu suami masih berkewajiban memberikan tempat tinggal, maka tentunya kalau tidak dalam kondisi perceraian seperti ini, suami wajib nggak memberikan tempat tinggal kepada istri? Wajib. Allah mengatakan askinuhun, berikanlah mereka tempat, itu tempat untuk tinggal ketika mereka sudah ditalak. Ini untuk talak yang rajai. La tudarruhunna litudayyiqu alaihinna. Maka janganlah kalian membahayakan mereka dengan menyempitkan hatinya, itu berusaha untuk mengusir mereka dari rumah. Ini tidak boleh. Wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yadhna hamlahun. Sedangkan kalau itu talak bain, jadi kalau talak rajai istri di rumah, sedangkan talak bain, talak 3, istri keluar, nggak boleh tinggal di rumah. Tetapi ketika istri keluar dari talak bain, keluar rumah dari talak bain, talak yang ketiga, dan dia hamil, maka dia masih berhak untuk mendapatkan nafkah sampai melahirkan anaknya. Jadi kalau talak yang rajai, istri tinggal di rumah dan dinafkahi suami, bahkan tinggal dalam rumah itu. Sedangkan talak bain, istrinya harus keluar, tidak mendapatkan nafkah lagi, kecuali istri ini sedang posisinya apa? Hamil, diberikan nafkah oleh suami sampai dia melahirkan kandungannya. Hatta yadhna hamlahun, sampai melahirkan kandungannya. Fa in arda'na lakum, apabila setelah dilahirkan istri, mantan istri tadi menyusui anaknya, ini sudah orang lain, sudah lepas, fa'atuhunna ujurahun, maka berilah upah. Jadi istri itu tidak wajib menyusui anak yang bukan dalam ikatan pernikahannya. Jadi kalau suami istri punya anak, maka istri berkewajiban berikan susu kepada anaknya. Tapi kalau sudah pisah, talak bain, kalau istri punya inisiatif memberikan susu kepada anak suaminya, karena kan nasab anak kepada suami,
maka istri berhak minta ajr, minta upah. Jadi minta bayaran untuk menyuplai susu kepada anak suaminya ini. Wa'tamiru bainakum bima'ruf, dan bermusyawarah kalian dengan cara yang baik tentang bagaimana proses penyusuan itu. Fa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Apabila mereka mau, mereka boleh menyusukan kepada wanita yang lainnya. Liyunfiq du sa'atin min sa'ati, hendaknya orang yang mampu memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, nafkah kepada istri dan anaknya meskipun sudah ditalak istrinya tersebut. Falyunfiq mimma atahullah, maka hendaknya orang yang kaya memberikan seperti yang Allah berikan kepadanya, yaitu diberikan, diluaskan keuangannya, nafkahnya. Wa man qudira alaihi falyunfiq mimma atahullah, dan barang siapa yang disempitkan maka dia memberikan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra, dan Allah tidak membebani seorang kecuali dengan apa yang sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Semoga Allah memberikan kelapangan sesudah adanya kesempitan. Ini para jamaah yang bisa kita bahas pada sesi pertama ini. Kita lanjutkan setelah sholat isya berjamaah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ka'ayyin min qaryatin 'atat 'an amri rabbiha wa rusulihi فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Dan berapalah banyaknya penduduk negeri yang mendurhakai perintah Rabb mereka dan para rasulnya, maka kami hisab penduduk negeri itu dengan hisab yang keras, dan kami siksa mereka dengan siksa yang mengerikan. Maka mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya, dan adalah akibat perbuatan mereka kerugian yang besar. Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi mereka siksa yang keras. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala wahai orang-orang yang mempunyai akal, yaitu orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan peringatan kepada kalian dan mengutus seorang rasul yang membacakan kepadamu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan bermacam-macam hukum agar dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari kegelapan kepada cahaya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan amal soleh, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki yang baik kepadanya. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi yang juga seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan perkara di antaranya agar kalian mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
Maha kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya ilmu Allah Subhanahu wa taala benar-benar meliputi segala sesuatu. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada sesi yang kedua ini, setelah kita mempelajari bersama bagaimana talak dan iddah dilihat dari perspektif disiplin ilmu tafsir, maka sebagai kesimpulan dan sebagai sistematika pembahasan yang lain, saya ingin menyebutkan tentang bagaimana perceraian dilihat dari perspektif hukum fikihnya. Talak atau perceraian atau ikatan pemutusan ikatan pernikahan dalam Islam itu ada 3 cabangnya. Setelah seorang diikat dengan pernikahan, maka perceraian itu ada 3 jalur. Yang pertama bisa dari jalur talak, bisa dari jalur khulu, dan bisa dari jalur fasah. Ini sekali lagi dalam sudut pandang para ulama fuqaha. Kita tidak melihat bagaimana sistematika ayat lagi. Ada 3 tadi ya. Ada yang talak, ada yang kedua apa tadi? Khulu, dan yang ketiga fasah. Talak ini adalah miliknya suami. Yang boleh mengeluarkan talak hanyalah suami saja. Jadi sehingga tidak bisa talak dari pihak istri atau orang lain, tidak bisa, hanya suami. Sedangkan khulu itu adalah haknya istri. Sehingga khulu kalau diterjemahkan adalah gugatan cerai dari pihak istri. Nanti ada aturan-aturannya. Dan yang ketiga fasah, itu haknya pengadilan. Fasah, pembatalan pernikahan, itu miliknya pengadilan. Pernikahan seseorang tidak bisa putus selain kematian ya, kecuali dari salah satu dari 3 jalur ini. Jadi tidak ada orang itu yang sudah nikah resmi tiba-tiba cerai dengan sendirinya, tidak bisa. Harus ada palang pintunya, apakah lewat talak, lewat khulu, atau lewat fasah. Sekarang kita bahas dulu bagaimana talak yang pertama. Talak itu bisa dilihat dari 4 sisinya. Sekarang talak kita lihat dari 4 sisi. Yang pertama dari sighat lafadznya. Talak tadi miliknya siapa talak ini? Suami. Dan talak suami itu ada 3. Ada 3 talak. Talak dilihat dari sighat lafadznya terbagi 2. Ada lafadz yang sharih, lafadz yang jelas, dan lafadz kinayah. Lafadz yang sharih ada 2 ya, dilihat dari sighat lafadz terbagi 2, yang lafadz sharih dan kinayah. Lafadz yang sharih adalah lafadz yang tidak memiliki arti lain kecuali talak. Misalnya ada seorang mengatakan, aku ceraikan kamu, aku talak kamu. Lafadznya ini sharih namanya, yang tidak ada makna lain kecuali talak itu sendiri. Kata Nabi SAW, talak yang berlafadz sharih, beliau mengatakan thalathun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 hal yang apabila dikatakan dengan sungguh-sungguh dia jatuh, dan dikatakan dengan bercanda maka dia juga jatuh pula. Apa itu? An-nikahu wat talaqu war raj'ah. Nikah, talak, dan rujuk. Jadi kalau ada suami istri, naudzubillah, bercanda kok mengatakan engkau saya talak, maka jatuh apa enggak talaknya? Jatuh talaknya, meskipun bercanda. Kemudian yang kedua ada lafadz kinayah, yaitu lafadz yang memiliki muatan, memiliki makna talak dan bisa bermakna yang lain. Misalnya suami marah, dia katakan kepada istrinya, mulai sekarang pulanglah ke rumah orang tuamu. Ini kan ada 2 makna. Bisa bermakna mulai sekarang engkau saya talak sehingga pulang ke rumah orang tuamu.
bisa bermakna pulanglah ke rumah orang tuamu daripada engkau menggangguku di sini. Artinya suami tidak meniatkan talak. Lafaz kinayah itu tidak jatuh talak kecuali dengan niat. Di antara dalilnya yaitu kisahnya Abu Zar, ya, 11 wanita yang menjelaskan tentang suami-suami mereka di hadapan Aisyah radhiyallahu taala anha, dan Aisyah menceritakan ke Rasulullah. Di ujung cerita itu Aisyah menyebutkan kisahnya Ummu Zar dan Abu Zar. Ringkasnya begini, Ummu Zar ini orang tidak punya, dinikahi seorang kaya namanya Abu Zar. Kaya. Jadi Ummu Zar ini cuman menikmati hidup di rumahnya Abu Zar. Suatu ketika Abu Zar ini dia keluar melihat seorang janda yang sedang bermain dengan dua orang anaknya. Kemudian Abu Zar tergiur kepada wanita ini, dia pulang ke rumah, diceraikanlah Ummu Zar itu. Kemudian Ummu Zar menikah dengan laki-laki lain, dan dikatakan di hasil hadis itu, kebaikan laki-laki suamiku yang kedua dibandingkan dengan kebaikannya Abu Zar itu hanya seperti pancinya Abu Zar. Jadi nggak ada apa-apanya kebaikan suami yang kedua itu. Apa kata Rasulullah ketika Aisyah menutup kisahnya yang panjang dengan kisah Abu Zar yang berujung dengan apa? Abu Zar dengan Ummu Zar kisahnya berujung dengan apa? Perceraian. Apa kata Rasulullah? Rasulullah memberikan komentar setelah Aisyah menceritakan, kuntu lagi ka Abi Zar'in li Ummi Zar'in. Wahai Aisyah, hubunganku denganmu seperti Abu Zar kepada Ummu Zar. Coba, pernyataan ini kan memiliki dua makna, ya. Bisa bermakna, wahai Aisyah, aku akan menceraikanmu sebagaimana Abu Zar menceraikan Ummu Zar, atau bisa bermakna aku akan memuliakanmu sebagaimana Abu Zar memuliakan Ummu Zar. Sehingga talak itu tidak jatuh dengan lafaz kinayah kecuali dengan apa? Dengan niat. Jadi Rasulullah tidak berniat untuk mentalak Aisyah, tapi ingin memuliakan Aisyah dengan kasnya Abu Zar dan Ummu Zar itu. Tadi talak dilihat dari apa tadi yang pertama? Sighat lafadznya. Sekarang talak dilihat dari sifatnya terbagi dua. Ada talak yang sunni dan ada talak yang bid'i yang kita bahas di pembahasan tafsir tadi. Talak yang sunni itu talak yang sesuai dengan syariat. Kapan waktunya? Ada dua. Yang pertama apa? Suci dan belum digauli. Dan yang kedua, ketika hamil dengan kehamilan yang jelas. Ini talak yang sunni secara syar'i. Yang kedua ada talak yang bid'i. Tadi bid'i terbagi dua. Tadi ada yang kurang tepat tadi, ya. Ada bid'i dari sisi bilangan dan bid'i dari sisi waktu, bukan tempat, waktu, ya tadi, ya. Bid'i dari sisi bilangan itu seorang menjatuhkan talak 3 sekaligus, yang sudah kita contohkan tadi. Sedangkan bid'i dari sisi waktu, ini yang koreksi dari pembahasan kita yang pertama, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri sedang haid atau nifas atau suci yang sudah dijimai. Jadi selain dua waktu yang sunni, maka talak yang dijatuhkan itu bid'i waktunya. Bisa dipahami, ya. Jadi ada yang sunni, ada yang bid'i. Bid'i terbagi dua, yang waktu dan juga bilangan. Kemudian yang ketiga, talak dilihat dari pengaruhnya. Pengaruh yang dihasilkan terbagi dua. Yang pertama ada talak roja'i dan ada talak ba'in. Talak roja'i adalah talak yang suami masih bisa rujuk. Jadi talak satu, kemudian iddah, kemudian rujuk lagi, talak lagi, iddah lagi. Ini talak yang kedua. Jadi kalau talak satu, talak dua, ini masih bisa rujuk. Tapi kalau tiga, talaknya talak ba'in. Dan ketika talak roja'i, istri berhak mendapatkan apa tadi? Nafkah, tempat tinggal. Tempat tinggal. Bahkan kalau dia hamil, dia diberikan nafkah sampai melahirkan anaknya. Kemudian yang kedua adalah talak ba'in. Ba'in terbagi dua. Ada ba'in sughra dan ada ba'in kubra. Tadi gimana? Ba'in sughra itu apa? Talak ba'in sughra itu ada dua tadi itu. Yang pertama, talak yang dilakukan suami pada talak satu dan talak dua, tetapi rujuknya di luar
masa iddah, sehingga kalau mau rujuk menggunakan akad dan mahar yang baru. Ini talak bain sughra yang pertama. Talak bain sughra yang kedua adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri yang belum pernah dijimainya, maka istri tidak punya masa iddah ketika itu. Sedangkan talak bain kubra itu adalah talak 3. Suami tidak bisa rujuk kepada istrinya kecuali istri ini dinikahi oleh orang lain, kemudian nikahnya nikah yang benar, yang syar'i, bukan nikah tahlil, bukan nikah penghalalan, dan terjadi hubungan antara suami istri yang kedua ini, kemudian istri diceraikan dari suami yang kedua, atau istri ditinggal mati dari suami yang kedua, kemudian selesai masa iddahnya baru bisa balik lagi. Itu talak bain kubro. Talak yang berikutnya, yang keempat, dilihat dari waktu terjadinya. Ada 3, jadi waktu terjadinya. Yang pertama ada talak munajjas, talak yang langsung jatuh saat itu, yaitu talak yang tidak dikaitkan dengan masa dan waktu. Misalnya seorang mengatakan, engkau saya talak, maka kapan berlakunya talak ini? Langsung ketika disebutkan. Yang kedua ada talak yang mudha'af ilal mustaqbal, yaitu talak yang disandarkan pada waktu yang akan datang. Misalnya suami mengatakan ketika dia dipermalukan di hadapan mertuanya, dia marah besar kepada istrinya, dia katakan, minggu depan kalau kita pulang dari rumah orang tuamu ini, engkau saya talak. Jadi talaknya kapan berlakunya? Minggu depan, ketika dikaitkan dengan waktu. Jadi selama belum minggu depan dia masih istri statusnya. Artinya begitu. Yang ketiga adalah talak yang mu'allaq ala syaratin, talak yang digantungkan kepada syarat. Misalnya suami mengatakan, kalau engkau masih berhubungan dengan tetangga yang suka menggibah itu, engkau saya talak. Kan ada syaratnya seperti ini kan. Maka talak itu tidak jatuh kecuali terpenuhi syaratnya. Dan apabila syarat terjadi berkali-kali, yang dihitung hanya syarat yang pertama kali, itu baru jatuh. Coba kita urutkan. Talak dilihat yang pertama dari sighot lafadznya, terbagi berapa tadi? 2. Ada talak yang sharih dan talak kinayah. Apa bedanya? Kalau yang sharih tidak butuh niat, kalau kinayah perlu niat. Yang kedua apa? Talak dilihat dari sifatnya. Ada yang sunni, ada yang bid'i. Sunni kapan dikatakan sunni talak itu? Suci dan belum digauli. Dan yang kedua, hamil dengan kehamilan yang jelas. Bid'i terbagi 2, ada bid'i waktu dan ada bid'i bilangan. Yang waktu kapan? Kebalikannya yang sunni ya, yaitu sudah digauli atau ketika wanita sedang haid atau nifas. Dan bilangan, bid'i bilangan ketika talak dijatuhkan 3 kali sekaligus. Kemudian yang ketiga, talak dilihat dari sisi pengaruhnya. Pengaruh yang dihasilkan, ada talak roja'i dan ada talak bain. Bain terbagi berapa? 2, bain sughra dan bain kubra. Yang keempat, talak dilihat dari sisi waktu terjadinya, terbagi berapa? 3, terbagi 3. Ada talak yang munajjas, langsung jatuh. Yang kedua, talak yang dikaitkan dengan waktu yang akan datang. Dan talak yang digantungkan kepada syarat, mu'allaq ala syaratin. Itu talak. Kemudian sekarang bagaimana tentang khulu? Khulu, sebentar ya, ada tambahan sedikit tentang talak ini, dan ini penting. Suami yang mentalak istrinya, baik dengan talak roja'i ataupun talak bain, lalu istrinya menikah dengan laki-laki lain, kemudian suami kedua meninggal dunia. Paham ya? Suami istri nikah kemudian cerai. Istri ini nikah dengan orang lain. Suami yang kedua ini meninggal, suami keduanya. Lalu istri tersebut menikah lagi dengan mantan suami pertamanya. Paham kasusnya ya? Mantan suami pertamanya. Yang jadi pertanyaan, berapakah skor talak yang dimiliki suami pasca pernikahan yang kedua itu? Jawabannya,
inilah yang disebut dengan al-hadmu, sebagai penghancur talak. Jadi penghancur talak maksudnya adalah suami yang menikahi mantan istrinya, yang istrinya itu sudah pernah nikah dengan orang lain, maka talaknya ketika nikah lagi itu berangkat dari nol lagi. Bisa dipahami ya? Mungkin coba bedakan kasus begini. Ada A, ada B. Ada A sama B. A ini nikah sama teman akrab ini, dua-dua sama-sama nikah. A nikah dengan seorang wanita, B dengan nikah dengan seorang wanita. Untuk membedakan al-hadmu tadi itu. Setelah nikah A ini cerai. Setelah cerai istrinya A ini nikah dengan temannya yang lain. B juga sama, nikah, cerai, istrinya ditalak. Tapi setelah iddahnya habis dirujuk kembali. Paham ya? Sedangkan yang A ini setelah istrinya dinikahi orang lain, suaminya mati, istrinya diambil lagi. Yang saya tanyakan, apa bedanya talaknya A dengan talaknya B? Talaknya A ada berapa sekarang? 3, talaknya B tinggal berapa? 2. Jadi al-hadmu itu berlaku dalam 2 keadaan. Yang pertama yaitu yang tadi itu, yaitu talak yang diselingi istri menikah dengan orang lain. Dan yang kedua, talaknya orang kafir. Misalnya ada orang Nasrani, dia sudah mentalak istrinya 2 kali, anggaplah begitu. Masuk Islam, yang jadi pertanyaan, berapa skor talak yang dia punya? Jawabannya 0. Kenapa? Kata Nabi, annal islama yahdimu man kana qablahu. Sesungguhnya Islam itu menghadam, menghancurkan yang sebelumnya. Di antaranya adalah dalam masalah talak. Taib. Sekarang kita masuk pada masalah khulu. Khulu itu gugatan cerai dari pihak istri. Bedanya dengan talak harus ada iwad. Ini bedanya. Apa itu iwad? Iwad adalah istri harus mengembalikan harta kepada suami sebesar-besarnya mahar. Jadi misalnya dulu maharnya itu rumah, kemudian istri mengajukan khulu, maka istri harus mengembalikan apa? Rumah yang dulu diberikan, atau senilai dengan itu. Maharnya dulu apa? Itu namanya iwad, tebusan. Kemudian yang kedua bedanya, harus ada sighot khulu dari pihak suami. Misalnya istri mengajukan khulu, kemudian dia bawakan maharnya, suaminya tidak mengizinkan, istri tidak bisa lepas. Jadi harus ada iwad dan harus ada khulu. Kemudian yang ketiga adalah dari jalur fasah. Jalur fasah ini jalurnya pengadilan. Biasanya begini, ketika suami istri tidak bisa menyelesaikan rumah tangganya baik dengan talak maupun khulu, maka dilaporkanlah ke pengadilan. Pengadilan akan memberikan jangka waktu, kalau tidak akan difasah pernikahan mereka. Contoh dalam kasus khulu, istri sudah mengembalikan iwad, tapi suami tidak mau memberikan sighot khulunya. Maka bagaimana sikap istri? Istri ke pengadilan, nanti akan dipanggil oleh hakim. Kalau diperingatkan tidak mau, maka hakim berhak mengeluarkan fasahnya. Jadi fasah itu haknya siapa? Hakim. Talak suami, khulu istri, dan fasah miliknya hakim. Yang terakhir, masalah iddah dalam kacamata fikih. Iddah itu terbagi menjadi 2. Yang pertama iddah dengan quru. Yang tadi kita bahas quru adalah haid. Yang pertama, wanita yang telah dijimai oleh suaminya lalu dijatuhi talak dan mengalami haid, iddahnya berapa tadi? 3 kali. 3 kali haid, ini iddah yang pertama. Yang kedua, wanita yang mengajukan khulu, iddahnya 1 kali haid saja. Jadi kalau ditanya bedanya talak dengan khulu apa? Di antaranya iddahnya beda. Kalau talak iddahnya 3 kali haid, kalau khulu berapa? Khulu berapa? 1 kali haid. Kata Abdullah bin Umar, iddatul mukhtali'ah khaydatan. Iddahnya wanita yang khulu itu 1 kali haid saja. Yang ketiga, wanita yang li'an, dalam fikih ada istilah li'an ya, itu iddahnya sama dengan wanita yang ditalak. Dan wanita yang pisah dari suaminya yang memeluk agama Islam, suaminya masih kafir, maka dia beristibro dengan 1 kali haid. Kalau ada wanita kafir masuk Islam, suaminya kufar, maka kan diputus pernikahannya. Berapa dia harus
iddah 1 kali haid saja. Ini apabila iddahnya menggunakan apa tadi? Menggunakan quru. Sekarang iddah dengan hitungan bulan. Yang pertama, bagi wanita yang ditalak suaminya yang belum haid dan tidak haid. Berapa tadi iddahnya? 3 bulan hijriyah. Kemudian bagi wanita yang mustahadah, dia juga 3 bulan hijriyah. Yang ketiga adalah iddah dengan melahirkan kandungan, yaitu yang hamil sampai melahirkan. Dan yang keempat, iddah dengan iddah wafat. Berapa tadi iddah wafat? 4 bulan 10 hari. Yang terakhir para jamaah, ada istilahnya perpindahan masa iddah. Ini penting, saya bacakan dulu supaya kita bisa melihat bagaimana iddah kok bisa berpindah antara quru dengan bulan. Yang pertama, perpindahan dari hitungan quru menjadi hitungan bulan. Jika seorang wanita mengalami haid dan ia sedang menjalani masa iddahnya dengan iddah haid, lalu tiba-tiba ia tidak haid lagi, maka ia harus menjalani masa iddah dengan hitungan bulan dan harus mengulang iddahnya dari awal dari hitungan bulan. Karena tidak boleh menyatukan 2 iddah dalam satu waktu. Ini pendapat jumhur ulama. Contohnya begini, ada wanita sudah sepuh, hampir menopause, hampir. Dia ditalak sama suaminya. Sudah dapat 1 kali haid, 2 kali haid. Kurang berapa berarti? 1 kali lagi. Ternyata haidnya berhenti, nggak keluar lagi haidnya. Maka seperti ini kan nggak diteruskan ini iddahnya. Iddahnya berubah dari iddah quru menuju iddah bulan. Dan karena berpindah iddah, maka iddahnya berangkat dari awal lagi. Bisa dipahami ya? Ini dalam kasus yang darah haid tidak keluar lagi. Kemudian yang kedua, berpindah dari hitungan bulan menjadi quru. Jika seorang wanita yang belum pernah mengalami haid dan ia sedang beriddah dengan iddah bulan, tiba-tiba mengalami haid sebelum masa iddahnya habis meskipun sesaat, maka ia wajib beriddah dengan hitungan quru dan mengulang dari awal. Jadi dalam kasus anak nikah dini usia 7 tahun belum haid, kemudian diceraikan sama suaminya, dia sudah menggunakan hitungan bulan, dapat 2 bulan 5 hari, tiba-tiba keluar darah haidnya, maka pindah iddahnya dari bulan menuju iddah apa? Menuju quru, menuju haid, nambah 3 bulan lagi. Yang ketiga, berpindah dari iddah talak menjadi iddah wafat. Jika seorang wanita ditalak dengan talak roja'i dan tidak hamil, sedangkan ia menjalani masa iddah baik dengan quru maupun bulan, lalu suaminya meninggal, maka dia berpindah menjadi iddah wafat. Jadi quru ataupun bulan kok kena kematian suami. Misalnya begini ya, ada seorang wanita itu menggunakan iddah quru. Dia ditalak suaminya, engkau saya talak. Dia nggak hamil, itu nggak hamil, talak, jalan, harusnya kan 3 kali haid kan. Haid pertama jalan, haid kedua jalan, sebelum haid ketiga suaminya meninggal, maka iddah quru berpindah ke iddah apa? Wafat. 4 bulan 10 hari. Ngitungnya mulai kapan? Mulai suaminya meninggal, pindah iddahnya. Yang terakhir, berpindah dari hitungan quru menjadi hitungan melahirkan, yaitu ketika seorang menggunakan iddah quru kemudian tiba-tiba dia terbukti hamil, maka yang menjadikan iddahnya adalah iddah melahirkan. Yang paling patuh itu iddah melahirkan. Iya. Baik, kita tutup kajian kita malam hari dengan bacakan sebuah firman Allah terakhir di surat At-Talaq. Itu Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Setelah Allah jelaskan tentang bagaimana talak dan iddah, Allah menyebutkan Allah lah yang menciptakan langit yang 7 lapis dan bumi yang 7 lapis. Untuk apa semua ini? Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Semuanya, langit dan bumi, siang malam, bahkan pernikahan yang kalian lakukan wahai manusia, itu untuk menegaskan
bahwa ilmu Allah menguasai seluruh jagat rayanya, menguasai segala sesuatu. Wa annallaha bikulli syai'in ilma, dan ilmu Allah itu meliputi segala sesuatunya. Kata Qatadah ya ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan fi kulli ardin min ardihi was sama'in min sama'ihi khalqun min khalqihi wa amrun min amrihi wa qada'un min qada'ihi. Di setiap bumi yang 7 lapis, kemudian langit yang 7 lapis, ada makhluk-makhluk dan juga ada takdir Allah yang berlaku di dalamnya. Jadi semuanya, kehidupan kita itu semua dalam syariat aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para jamaah yang bisa kita bahas. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan sebagai penguatan kajian kita pada malam hari ini. Pertanyaan pertama untuk para ummahat ya, supaya disiapkan kertasnya. Sebutkan apa bedanya antara talak dengan khulu yang barusan kita bahas. Apa bedanya? Taib. Yang kedua, pertanyaan untuk santri. Ada 2 pertanyaan yang sudah saya siapkan khusus untuk santri ini. Yang pertama, perhatikan. Ada cerita ini ya. Ada seorang suami yang menjatuhkan talak 1 kepada istrinya. Sebelum masa iddah istrinya habis, ia sudah menjatuhkan talak yang kedua. Setelah habis masa iddah dari talak tersebut, istrinya menikah lagi dengan orang lain. Berselang setahun dari pernikahan yang baru itu, suami kedua mantan istri meninggal dunia. Paham ya? Jadi ada orang nikah, talak 1, belum selesai talak 2. Kemudian setelah itu istri ini menikah dengan orang lain. Nikah dengan orang lain, mantan suami kedua meninggal dunia. 6 bulan setelah kematian suami yang kedua, mantan istri kembali dinikahi oleh suami yang pertama. Pertanyaannya sekarang, apakah talak kedua yang dijatuhkan oleh suami pertama pada waktu tersebut dianggap sebagai talak? Santri silakan. Dianggap apa enggak? Tidak dianggap ya. Pertanyaan panjang, jawabannya sederhana. Silakan. Silakan. Baik, sekarang pertanyaan kedua. Dari soal tadi itu, berapakah sisa talak yang dimiliki oleh suami pertama, santri, setelah menikah dengan mantan istrinya yang kedua? Berapa sisanya? Berapa? Enggak ada. Salah. Santri coba, berapa santri Pak Ibnu? Silakan yang belakang. Berapa sisa talak yang dimiliki suami? Berapa? Talaknya tinggal 3. Barakallahu fiik. Ya, bagus. Silakan tafsir. Ya. Jadi ketika sudah nikah lagi kena hadem, hilang. Pertanyaan berikutnya untuk yang selain santri. Masih pertanyaan, ada ceritanya ini. Salimah dan Sulaim. Perhatikan, Salimah dan Sulaim adalah 3 wanita saudara kembar. Ketiganya dilamar oleh 3 orang pemuda yang berbeda. Hari H pernikahan mereka bersama-sama dalam satu walimah. Jadi wanita kembar nikahnya bareng. Gitu, ceritanya begitu. Namun sayangnya, perhatikan, setelah akad nikah dan walimah ternyata 1, Salamah ditalak oleh suaminya ketika malam pertama sebelum jima. Ini Salamah, anak pertama. Yang kedua, Salimah ditinggal mati oleh suaminya setelah jima pada malam pertama. Habis jima ditalak gitu. Yang ketiga, Sulaim ditalak oleh suaminya sesaat setelah terjadinya jima pada malam pertama. Jadi kalau Salimah itu ditinggal mati, kalau Sulaim itu ditalak, keliru ya tadi ya. Jadi Salamah itu ditalak oleh suaminya malam pertama sebelum jima. Salimah ditinggal mati oleh suaminya setelah jima malam pertama. Sulaim ditalak oleh suaminya setelah jima pada malam pertama.
Paham ya? Selain santri. Pertanyaannya, berapakah iddah masing-masing anak ini? Silakan Pak Ibnu. Yang pertama, salamah. Tidak punya masa iddah, ahsanta. Yang kedua, ditinggal mati. Ahsanta, 4 bulan 10 hari. Yang ketiga, Sulaim. 3 kali setelah terjadi jima, 3 kali haid. Taib, barakallahu fiik. Ini ya Pak Ibnu. Yang kemarin ada kesalahan Pak Ibnu. Saya ganti ini aja. Ada yang salah cetak. Ya, Masya Allah. Pertanyaan untuk selain santri sekarang. Mudah pertanyaannya, perhatikan. Masih kisahnya Salimah dan Sulaim. Siapakah dari ketiganya yang berpeluang nikah lebih dulu? Silakan Pak. Yang pertama, karena nggak punya masa iddah ya. Barakallahu fiik. Silakan Pak. Yang pertama Salamah ya. Yang pertama. Pertanyaan untuk anak Al-Ihsan. Perhatikan anak Al-Ihsan. Ini pertanyaan Al-Ihsan. Masalah pernikahan soalnya. Apa ya? Sulit. Iya. Apa ya pertanyaan untuk anak Alisan ini? Belum waktunya kayaknya mereka. Subhanallah. Oh, surat yang kemarin, iya. Surat apa itu apa? Surat At-Taghabun. Iya. Kenapa anak dikatakan sebagai fitnah? Atau apa maksudnya fitnah dalam surat At-Taghabun? Fitnah itu apa maksudnya? Sudah lupa ya? Perhatikan, dengarkan anak Alisan di belakang tuh. Perhatikan. Siapa yang pengen dapat CD ini? Ah, itu. Salah coba. Salah, angkat tangan duluan. Sudah. Pertanyaan cuma angkat tangan duluan. Iya. Iya. Taib ya, masih ada hadiah yang berikutnya. Berapakah iddahnya wanita yang khulu kepada suaminya? Iddahnya. Silakan. 1 kali haid. Iya, taib. Fikih perdagangan. Yang terakhir. Pertanyaan yang terakhir. Kapan lafadz kinayah dianggap sebagai talak? Kapan? Gimana? Silakan. Antum. Belakang Ustaz. Kapan? Santri antum? Oh, jangan. Selain santri. Oh, tergantung niatnya. Apaan Pak Abdullah? Iya. Baik, apa nih? Iya, baik para ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita bahas. Ada satu pengumuman sedikit ya, sebagai pemberitahuan kita. Alhamdulillah, ini kita sudah sampai pada surat yang hampir terakhir. Tinggal 1 surat lagi yang belum kita bahas, yaitu surat At-Tahrim. Dan sebagian naskah sudah saya pesankan untuk naik cetak. Nanti insya Allah akan dicetak seperti yang dulu, meskipun soft cover seperti ini. Sehingga kajian surat At-Tahrim kita pending sampai bukunya jadi. Karena perlu waktu nyetaknya. Karena saya pikir kalau buku itu dibagikan setelah kajian At-Tahrim nanti nggak dibaca. Nanti kajian terakhir insya Allah ada buku dari mulai surat Al-Mujadilah sampai At-Tahrim secara utuh. Bagi yang ketinggalan catatan bisa merujuk di sana. Bahkan sudah kita edit tulisannya. Sehingga kajian Selasa setelah ini nanti kajiannya tematik. Kita berhenti dari kajian tafsir sampai bukunya jadi. Sekitar 2 pekan insya Allah baru jadi bukunya. Ya, mohon doanya. Jadi kajian setelah ini kajian-kajian lain selain kajian tafsir karena menunggu bukunya jadi. Baik, ini para ikhwan yang bisa kita bahas. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas perhatian antum semuanya. Semoga apa yang kita pahami ini bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan keberagaman kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah melindungi keluarga dan anak-anak kita, memudahkan rezeki kita dan menjauhkan kita dari berbagai mara bahaya serta kita dimudahkan untuk masuk ke dalam surga. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.